Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya di sana? Semoga saja kalian selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Pada vlog kali ini teman-teman, aku awali dengan aktivitas di pagi hari ya teman-teman. Tapi ini tuh nggak pagi-pagi amat, ini adalah jam 8 pagi ya tepatnya. Dan aku tuh lagi memindahkan semaian tomat aku ya teman-teman, karena buah tomat stok aku tuh udah minim ya, karena kan si pohon-pohon yang berbuahnya itu udah pada tua teman-teman ya. Masih ada yang produktif berbuah tapi ya udah sedikit ya. Dan sekarang aku tuh udah mempunyai semaian tomat ya, dan ini tuh udah tinggi, udah berapa minggu ya aku nggak hitung ini usia tomat ini teman-teman. Dan ini tuh udah harus pindah ya, karena kalau tidak pindah pertumbuhannya itu tidak baik, dia itu akan kurus ya teman-teman kalau terlambat dipindahkan. Karena tomat ini tuh sudah cukup usianya untuk pindah ya teman-teman, dari penyemaian ke polybag. Dan tomat yang aku semai dulu hanyalah 1 biji tomat ya teman-teman, tidak begitu banyak, hanya 1 biji, berukuran tomat yang sedang ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Ini adalah tomat sayur ya yang aku tanam teman-teman, karena tomat sayur itu memiliki cita rasa yang lumayan begitu agak sedikit asam ya, tidak begitu manis. Beda dengan tomat buah. Kalau tomat buah ya semacam tomat apel, rasanya lebih cenderung ke manis dan asamnya itu enggak begitu asam. Tapi kalau tomat sayur seperti ini asamnya dapet ya teman-teman, dan manisnya itu sedikit. Dan ini tomat pun tidak aku tanam semua ke polybag ya, belum aku pindahkan semua ya teman-teman, baru beberapa 4 polybag aja yang udah tersedia media tanamnya teman-teman ya. Karena media tanamnya ini belum dipersiapkan, jadi insya Allah besok saja aku lanjutin menanam tomatnya gitu ya teman-teman. Dan media tanam yang aku gunakan ini teman-teman adalah media tanam bekas yang dicampur dengan kohe ayam ya teman-teman. Aku tuh ada media tanam bekas menanam tomat juga ya, tapi aku campur dengan kohe ayam teman-teman ya. Lalu aku tanami tomat kembali. Selanjutnya setelah selesai aku memindahkan semaian tomatnya, selanjutnya aku mau menyiram tanaman ini ya teman-teman. Ini tuh masih sama ya teman-teman, ini tuh di polybag yang aku siram itu sama, itu adalah tanaman tomat juga yang udah kemarin aku pindahkan dari penyemaian. Dan hari ini tuh ya teman-teman, ini adalah yang kedua kali aku memindahkannya, karena setiap kali aku pindahkan tuh nggak banyak ya teman-teman, cuma 4 polybag, karena media tanamnya itu aku nggak ada stok gitu ya teman-teman, jadi media tanamnya terbatas, jadi aku pindahkannya sedikit demi sedikit, kemarin 4 dan sekarang hari ini pun 4 ya. Dan di samping itu masih ada tomat yang udah besar itu, maksudnya bukan besar ya, ini tuh yang masih hidup gitu ya. Ini tuh yang udah mengeluarkan atau udah berbuah banyak gitu ya maksud aku ya teman-teman. Ini tuh udah berbuah banyak dan ini tuh udah menunjang kebutuhan aku dari sebelum bulan puasa ini ya teman-teman. Dan selama bulan puasa ini, selama Ramadan ini aku setiap hari mengambil buahnya, dan sekarang buahnya itu udah hampir habis ya teman-teman, dan si tomatnya juga udah tua, kayaknya itu usianya tidak akan lama lagi ya buah tomatnya itu teman-teman. Oke, selanjutnya aku lanjutin aja ya, ini menyiram tanamannya. Aku menyiram tanamannya dengan menggunakan air beras teman-teman ya. Ini adalah air beras yang bekas aku mencuci beras ya teman-teman. Selalu aku tampung air berasnya dan aku pergunakan untuk menyiram tanaman ya. Dan aku setiap hari ya teman-teman tidak membuang air beras gitu percuma, enggak ya. Tapi aku memanfaatkannya untuk menyiram tanaman, karena kandungan yang di dalam air beras itu sangat baik untuk menyuburkan tanaman kita.
Karena semua tanaman aku ini tanaman organik ya teman-teman, yang tanpa menggunakan pupuk kimia ya. Aku hanya menggunakan pupuk cair seperti air beras ini dan air lindi, serta menggunakan pupuk kompos. Itu saja yang aku gunakan ya teman-teman. Semuanya organik ya, tidak menggunakan pupuk kimia. Dan alhamdulillah selama ini walaupun tidak memakai pupuk kimia, alhamdulillah subur-subur aja ya teman-teman, dan berbuah dengan baik. Mungkin karena si kebunnya adalah kebun halaman rumah ya, kebun mini, jadi perawatannya itu terpelihara gitu ya, terjangkau gitu, karena sedikit mungkin ya, karena skala rumahan gitu ya teman-teman. Mungkin beda kalau untuk skala besar, mungkin memerlukan pupuk kimia ya teman-teman, atau karena mungkin kalau untuk mencukupi skala besar mah hanya menggunakan limbah dapur aja nggak cukup ya teman-teman. Harus kalau mau bisa membuat kompos menggunakan limbah-limbah yang lainnya teman-teman, seperti limbah rumput kebun ataupun apalah gitu. Tapi kalau aku kan hanyalah ibu rumah tangga yang hanya menggunakan limbah dari rumah tangga ya. Aku tuh limbah sampah aja ya teman-teman. Sampah bekas makan buah dan sayur itu aku nggak membuangnya begitu aja ya teman-teman. Semua dimanfaatkan kembali. Memelihara ayam pun kohenya tidak tidak terbuang begitu saja ya teman-teman. Aku manfaatkan juga difermentasi, lalu aku jadikan kompos untuk pupuk tanaman aku ya teman-teman. Tidak berbau ya, karena walaupun kohe ayam tidak berbau ya teman-teman, karena difermentasi dulu ya, jadiin kompos dulu ya teman-teman, dan tidak berbau. Sebenarnya kohe ayam tuh itu baunya minta ampun ya teman-teman. Tapi kalau udah jadi kompos dia itu tidak berbau, sama aja baunya seperti bau tanah gitu ya teman-teman. Karena dia udah berubah menjadi kompos, dia itu bisa menyuburkan tanaman gitu ya teman-teman, dan tidak gatal ya teman-teman. Karena kadang-kadang kan aku juga menyentuh komposnya ya teman-teman, tidak hanya walaupun aku kalau sedang bekerja mengurus kompos itu selalu menggunakan sarung tangan ya teman-teman, tapi terkadang juga aku menyentuh si komposnya. Tapi alhamdulillah di tangan tidak gatal ya teman-teman, karena mungkin kohenya juga udah menjadi kompos, sudah difermentasi ya. Oke, lanjut ke videonya teman-teman. Aku tuh sedang mangkasin si daun-daun tomat yang tua. Aku running aja ya teman-teman, karena si daun tomat ini mungkin usianya tidak akan lama lagi ya, karena ini udah tua bangka ya teman-teman. Udah berapa, mungkin sekitar 2 bulan terus berbuah, dan setiap hari aku ambil gitu untuk memasak buahnya ya teman-teman. Seperti dapur hidup gitu ya teman-teman. Kala aku mau memasak dan membutuhkan tomat, tentu saja aku mengambilnya. Selama lebih dari 2 bulan kayaknya teman-teman, setiap hari aku ngambil buahnya. Dan sekarang buahnya itu tinggal 1-2 ya teman-teman. Ya sudahlah, dia ini masih hidup dan biarkan saja di sini selama buahnya masih ada gitu. Tapi aku running aja, aku pangkasin, aku buangin aja si daun-daun tomat yang sudah kuning-kuning ya teman-teman. Karena kan tomat kalau sudah tua mah si daunnya ini banyak yang kuning ya teman-teman. Jadi biar produktif, dia itu masih mengeluarkan buah ya teman-teman. Jadi aku buangin aja si daun-daun tuanya, biar si buahnya itu walaupun buah terakhir gitu masih bisa besar gitu ya teman-teman. Dan posisiku saat ini di video ini teman-teman, aku tuh sedang berada di samping rumah ya. Ini adalah samping rumah aku ya, tidak begitu luas ya teman-teman, karena batasnya sampai dari situ kan, ada pohon katuk di belakang aku, terus ada pendasi. Itulah batasnya ya teman-teman. Kalau kesananya itu punya tetangga aku, jadi tidak begitu luas. Tapi masih bisa dimanfaatkan untuk menanam katuk dan tomat gitu. Kalau katuk aku tanamnya langsung di tanah ya teman-teman. Tapi kalau tomat aku menggunakan polybag ya teman-teman, karena kan
Kalau di tanah untuk tomat ini kurang cocok ya. Kalau untuk tomat mungkin tomat ini memerlukan tanah yang lebih subur lagi ya teman-teman. Jadi harus selalu di polybag ya kalau di samping rumah aku. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah aku beres mangkasin si daun tomat yang tuanya, terus aku buang saja ke sana ya, ke ada pisang ya, rimbunan pisang di situ aku buang saja, nanti juga menjadi kompos ya, si daun tomat yang tuanya itu. Selanjutnya teman-teman, aku mau mangkasin si pohon bidara ini ya teman-teman. Aku selalu pangkasin ya teman-teman si pohon bidara ini agar tidak menjulang tinggi ya, karena kan biar nggak kemana-mana juga rantingnya ya teman-teman, karena kan daun bidara ini si rantingnya itu berduri juga teman-teman. Dan ini katanya sih, kata orang ini tuh bidara Arab ya, tapi aku tuh nggak pernah berbuah ya bidaranya, karena bidaranya kayak bonsai ya teman-teman, kerdil aja, nggak tinggi menjulang. Padahal ini umurnya udah tua teman-teman, tapi segini-gini aja karena sering aku pangkas. Dan posisiku saat ini teman-teman, aku tuh sedang berada di depan rumah ya teman-teman. Aku tuh bukan di hutan ya teman-teman. Rimbun hijau seperti itu emang aku tuh di kampung ya teman-teman, tapi itu bukan hutan. Ya di sananya di depan masih ada rumah tetangga aku gitu. Tapi emang ya sebelum rumah tetangga itu masih banyak pohon-pohon gitu ya. Dan macam-macam pohon sayuran, ada rumpun labu juga di depan. Dan ada pohon jeruk juga ya, seperti hutan lah, hijau gitu ya kalau di video ya teman-teman. Tapi sebenarnya enggak ya, ini tuh aku nggak tinggal di hutan, aku tuh tinggal di pedesaan teman-teman. Tapi yang memang lingkungannya masih hijau seperti ini. Makanya ini di depan rumahku aja seperti hutan seperti ini hijaunya ya teman-teman. Tapi ini aslinya memang begitu ya teman-teman. Aslinya memang begitu hijau, tapi aslinya aku memang tidak tinggal di hutan, tapi aku tinggalnya di pedesaan. Tapi untuk akses jalan lumayan bagus ya teman-teman. Masuk itu roda 4, roda 2 masuk, tidak ada masalah ya untuk jalan ke kampung aku. Dan untuk ke fasilitas kesehatan, puskesmas, bidan, dokter itu juga tidak begitu jauh ya teman-teman, hanya sekitar 10-15 menit aja kalau ditempuh menggunakan jalan kaki. Tapi kalau pakai motor 5 menit nyampe teman-teman. Sama aja, sama ke pasar juga. Ke pasar juga untuk berbelanja kalau jalan kaki ya 15 menit. Kalau pakai kendaraan pakai motor kadang 5 menit juga, nggak nyampe 5 menit tuh udah sampai ke pasar ya teman-teman. Walaupun tinggal di desa, tapi alhamdulillah ya ke fasilitas kesehatan ataupun kebutuhan grosir atau tempat belanja gitu ya teman-teman, dekat saja, nggak begitu jauh. Apalagi sekarang ya jalan kan udah dari dulu juga bagus, tapi jangkauan pedagang tuh dulu tuh nggak segini banyak ya teman-teman. Tapi kalau sekarang apa-apapun mereka banyak yang jualan untuk kebutuhan rumah tangga ya. Seperti penjual sayur, penjual ikan, penjual ayam, ada ya sekarang yang keliling ke kampung aku. Oke teman-teman dan bunda-bunda onlineku semuanya, tidak terasa sekarang udah berada di penghujung video. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mau menonton video sederhana aku. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Dan aku akhiri dulu videoku kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.